Yang kedua, kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah, puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Dia rasa. Nabi jawab, amin. Nah, yang doa malaikat Jibril, yang aminin kira-kira doanya diijabah apa kagak? Dikabulin gak sama Allah? Kabulin. Dia rasa. Bu, Bib, kalau suami yang durhaka, hadisnya nggak ngejelasin sampai sono. Nah emang bener, orang cuma sampai istri yang durhaka. Ibu nggak nurutin suami, dosa besar. Tapi ingat, tatkala saat ibu nanti di yaumil kiamah, suami tanggung jawab dari ujung rambut sampai ujung kaki seorang istri, tanggung jawab suami, PA. Lu di dunianya aja diusahin, lu gimana di akhirat? Bu, kenapa istri nggak boleh durhaka? Kenapa? Istri di dunia ini banyak aturan, betul. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, merintah suami nggak boleh, nyuruh sholat aja nggak boleh. Kenapa? Karena itu tanggung jawab seorang yang beriman. Ingetin boleh, jangan sholat nggak boleh begitu, nggak boleh. Yang lembut, yang waktu duhur udah mau habis nih. Yang penting, karena perempuan itu kalau ngomong kan pakai perasaan, nggak pakai nafsu. Karena perasaan perempuan itu 9, akalnya 1. Jujur, karena laki-laki, kita laki-laki, akalnya 9, perasaan 1. Setiap laki-laki mikir lebih dulu. Kalau perempuan mikir belakangan, perasaan dulu. Makanya begitu, perasaan tadi ada dah. Perasaan kok begini ya? Kok perasaan tadi begitu? Pak, kerasaanmu yang disebut. Sampai Imam Ghazali mengatakan, ini buat laki-laki, ini pelajaran buat lo laki-laki. Perasaan wanita itu diibaratkan bagaimana cermin. Lo tahu cermin? Lo beli cermin bagus, lu bisa ngaca diri lo, betul? Cermin kita beli baru, ada cacat apa enggak? Tapi tatkala cermin ini jatuh, hancur nggak? Bisa kembali sempurna? Sekalipun lo susun, pasti ada bekasnya, betul? Begitu juga perasaan perempuan. Kalau seorang perempuan udah lo sakitin, lo caci, lo maki, lo hinain, hancur hatinya, sakit hatinya, tapi dia pasti akan memaafkan. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang sampai mati. Lu senang lo dibelain. Yang kedua, survei membuktikan. Kenapa perempuan itu diibaratkan perasaannya bagaimana cermin? Bangun tidur ngaca, mau mandi ngaca, keluar kamar mandi ngaca lagi, kayak make up ngaca, kayak kerudung ngaca, lagi sarapan ngaca, keluar rumah ketemu jendela ngaca, pakai helm ngaca, lampu merah ngaca. Makanya buat laki-laki, lu tolong kalau lagi naik motor depan lu perempuan, jangan pernah lu belakang. Karena beloknya cuma dirinya sama Allah doang yang tahu. Sen kanan dia ke kiri, sen kiri dia ke kanan. Begitu dilihat spionnya nggak ngelihat ke belakang, kemana? Oh, mukanya. Lihat perempuan kalau udah bawa motor, spion pada doa. Bener bos, lu nggak percaya lu cari aja lihat tuh. Pada nengok ke mukanya, dia takut kali hidungnya terbang. Saya cari tahu kenapa perempuan itu spionnya selalu ke wajahnya. Ternyata, Pak, anak muda, dengar lu baik-baik nih. Karena perempuan itu nggak akan pernah mau melihat masa lalunya, yang dia mau lihat masa depannya. Paham? Jadi laki lu jangan lembek banget lu. Kerja, cari duit yang banyak. Lu jadi orang kaya, perempuan mana pasti lu ikut sama lu. Sekarang yang namanya laki nggak butuh ganteng.
Ah, udah bininya lihat apa kagak itu? Nggak berani nengok bininya. Tuh coba lihat. Kenapa? Perempuan itu kontraknya adalah doyan duit, nggak doyan cinta. Lah, tuh lah dia bilang betul lah sobat. Saya mau tanya, ibu butuh cinta, butuh duit? Lu mulai nyari, jangan pernah lu cintai. Sakit hati gua. Untung bini gua nggak begitu. Bini gua, masya Allah bu, Pak, lu denger ini Pak. Gua pulang ceramah, bini gua tungguin gua depan pintu. Belum. Dia ambil imamah, dia ambil sorban, dia ambil semuanya. Ditaruh di mesin cuci, ditaruh tempat cucian kotor. Dia keluar lagi bawa baskom air hangat, ada serai sama garamnya. Kaki dicelupin persis banget kayak ayam ungkep. Memang benar. Sambil dipijitin, Pak, lu pernah lu nggak begitu lo? Nggak pernah. Ngapain lu kawinin PA? Bini gua mah kerja. Dia tahu sorganya ada melakinya. Dipijitin kaki gua. Ya. Lu dipanggil sama bini lu siapa? Bapak lu? Mak lu? Siapa? Sia. Tuh lihat. Alhamdulillah. Jujur Pak, gue dipanggil sama bini gue sayang Pak. Nah, gimana nggak sayang orang modelnya begini? Begitu dipijitin tanya, yang berapa jadwal hari ini? Alhamdulillah ada 7. Ya Allah capek yang upload di mana? Tapi kok ngasihnya semangat kerja. Bini lu begitu. Boro-boro tukar tambah. Saya mau tanya, memang perempuan itu luar biasa. Jujur saya, perempuan luar biasa. Kekuatan perempuan nggak bisa ditandingin sama laki-laki. Bapak pernah hamil 9 bulan? Kali di sini ada. Ibu 9 bulan tuh anak digendong Pak. Tidur miring susah, celentang enak, tengkurap, ayunan. Gak bisa Pak, kita model kayak kita laki-laki gak bisa. Allah kasih kesempurnaan sama perempuan. Sampai dikatakan surga ada di bawah telapak kaki seorang laki perempuan. Bukan di surga di telapak kaki bapak, bukan. 1-0 Pak, kita kalah. Jujur. Yang kedua, ibu melahirkan. Ibu saat melahirkan seorang perempuan itu melahirkan, pahalanya sama sebagaimana jihad fisabilillah. Dahsyat luar biasa. Lu teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama dihina mundur, Nabi dicaci mundur. Tuh coba kita lihat, perempuan lagi lahiran, pahala jihad dia dapat. 2-0 kita kalah. Betul? Yang ketiga, perempuan itu surganya ada di bawah telapak kaki ibu. Perempuan ya, benar. Pahalanya saat dia melahirkan pahala jihad. 2. Yang ketiga, setiap yang tertempel dengan laki-laki, perempuan itu ikut angkat derajat. Contoh ya, setiap negara pasti ada ibu kota PA. Kecuali gue bilang kepala negara. Setiap kepala negara punya ibu negara. Kalau gue bilang setiap negara punya ibu kota, lu udah salah kenceng loh. Betul kan? Contoh, suami bupati, istrinya dipanggil siapa? Ibu bupati. Istrinya jadi bupati, bapaknya dipanggil siapa? Bupati. Gak mungkin bapati, tolol. Mana ada bapati? Itu bakal ngaji dulu. Paling gak siapa? Pak Haji ini, bapak ini. Gak bisa ngikut.
ngikut setiap presiden, istrinya dipanggil siapa? Ibu Presiden. Ibu presiden, nempel perempuan ngikut, ngangkat derajatnya. Yang presiden perempuan, suaminya dipanggil siapa? Bapak Den, gua tampol. Betul kan? Gak bakal ngikut, pasti bapak ini. Berapa kosong? 3-0 Pak, kita kalah. Subhanallah, perempuan. Tapi lihat, Bu, perempuan, saat kalian belum menikah, ridho Allah terletak pada kedua orang tua kalian. Tapi tatkala kalian ada seorang laki-laki yang mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak pada orang tua pindah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-3 Pak, kita menang. Bebas langsung. Lihat sekarang aku mau tanya, lu punya surga kan? Di bawah telapak kaki. Benar? Surga ada pintunya nggak? Kuncinya masih siapa? Emang lu mau masuk begini sendiri? Gak bisa. Inilah kesempurnaan sampai Nabi mengatakan, wahai para istri, jika seorang hamba diizinkan untuk sujud kepada hamba yang lain, maka aku akan wajibkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tuh lihat betapa sempurna setiap laki-laki. Sorry, di neraka paling banyak laki perempuan. Kita laki-laki mah ahli sorga, alhamdulillah. Amin. Kenapa? Apalagi model-model kayak lu, laki-laki tertindas. Ujiannya tiap hari. Suami-suami teraniaya. Coba kita lihat, Bu. Tadi doanya malaikat Jibril apa? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Paham ya? Doa yang ketiga, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadah seorang muslim mukmin yang memutuskan tali silaturahmi. Ini hati-hati nih. Biasanya saudara nih, gara-gara warisan, betul? Tetangga sama tetangga gak mau silaturahmi. Kenapa? Oh gak, amit gua. Itu tuh si rela. Amit. Hati-hati, jalin silaturahmi yang baik. Dia salah, kita datang minta maaf, itu jauh lebih baik. Dan apabila dia tahu itu orang salah, dia memaafkan, itu jauh lebih baik. Ini sekarang kan manusia kan kadang egois, maunya dimaafin, ngemaafin. Oh enggak, Allah aja maha pemaaf. Kita manusia, ya ilah tiap hari kejamban, nggak mau maafin orang. Betul? Kapan kita mau bikin hati kita tuh jadi baik? Setiap apa yang dilakukan di dalam hati, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik buruk hati seseorang pasti akan membawa kehidupan kita baik di dalam atau keburukannya. Itu hati-hati tuh. Kalau hati baik, semua kehidupan kita baik. Tapi kalau hati nggak baik, hati-hati. Tetangga beli kulkas, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita kejar-kejar. Tetangga pindah rumah, lu step. Nggak bisa, nggak boleh begitu, nggak boleh. Kenapa? Tetangga bahagia, kita harus lebih bahagia. Kan begitu. Jangan putusin silaturahmi sama orang tua, jangan pernah jauh. Bib, saya jauh Bib sama orang tua saya di sana, saya di sini, telepon. Nggak ada duit, telepon. Bisa nyamperin. Bib, bisa video call. Kan semuanya bisa kok. Kalau kita mau ngerajut silaturahmi yang baik, insya Allah Allah kasih jalan keluar buat kita. Insya. Ini kita berkumpul di sini kan silaturahmi, betul? Salah satu faedahnya silaturahmi yang pertama, orang yang pandai bersilaturahmi, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah. Bib, saya punya tetangga silaturahminya rajin, Bib. Sampai sehari setiap habis sholat subuh ngopinya di rumah, Bib, tiap hari. Gua ada tuh tamu begitu, gue cekek. Tuh coba lihat, Bib, tapi umurnya nggak lama, 30-40, paeh. Mati. Yang benar mati apa meninggal manusia? Apa? Meninggal. Bukan mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ada yang meninggal. 40 Bib, 40 meninggal Bib, mati. Bagaimana Bib?
Al-Imam Ad-Dad mengatakan jika dia meninggal di saat belum tua, panjang umurnya nggak sampai, tapi ibadahnya terhitung sebagaimana panjang di dalam umur. Banyak, lebih banyak daripada umur. Seandainya meninggal 40, amalan ibadahnya 60 tahun, begitu tuh. Yang kedua, orang yang pada silaturahmi, Allah luaskan rezekinya. Ya, ini ketemu nih, dia biasanya mama nih rezekinya lancar kalau datang pengajian. Betul nggak? Betul. Yang aduh kasih mau beli kue pepek masuk, lontong, roti, aqua, Mebes. kembuli, tuh rezeki kan. Rezeki. Kadang juga ada yang satu lebih gede lagi, isinya daster, kerudungan, jualan, betul nggak? Rezeki nggak? Yang ketiga apa kata Nabi? Orang yang pandai silaturahmi keluar dari dunia ini dengan membawa iman. Mati dalam keadaan husnul. Saya mau tanya, pengen mati husnul khatimah? Mau dalam keadaan beriman kepada Allah? Satu, kuncinya satu. Kita hormatin keputusan Allah, Allah pasti akan menghormatin keputusan apa yang kita mau. Kita beribadah kepada Allah, Allah kasih apa yang kita butuhkan. Tahu cacing? Tahu cacing? Di atas tanah apa di dalam tanah? Rezekinya Allah takar nggak? Kalau nggak percaya, korek tanah keluar. Cacingnya gemuk-gemuk luar biasa kayak bini lu. Tuh kan? Gendut-gendut. Kenapa? Rezekinya lancar. Apa sih tugasnya? Kerja kagak, punya perusahaan kagak. Betul? Kok keluar bisa gendutin? Cuman ibadah. Rezekinya dijamin sama Allah. Jangan pernah khawatir untuk masalah rezeki. Jangan pernah khawatir. Nabi Sulaiman pernah ngelihat semut bawa gandum. Lagi bawa gandum, dilihat. Begitu dilihat, tiba-tiba ke pinggir sungai dimakan tuh semut sama gandumnya, dimakan sama katak. Ini dimakan katak, katak nyelam ke dalam sungai. Mati nggak tuh? Mati nggak tuh? Manusia pikirannya mati, orang di dalam. Begitu dikatak naik lagi nggak lama, keluar tuh semut dari mulutnya. Lalu Nabi Sulaiman tanya, semut, habis dari mana? Itu gandum kemana? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku diperintah oleh Allah untuk membawa satu butir gandum. Dan saat itu aku diperintahkan untuk masuk ke dalam mulut katak, karena aku harus mengantar gandum ini kepada cacing yang ada di dalam sungai. Rezekinya cacing di dalam sungai, Allah antar. Ini semut ditanya, semut, engkau kalau makan berapa banyak? Satu butir gandum buat setahun, katanya. Dia ambil ini semut, ditaruh di dalam toples sama Nabi Sulaiman. Ditaruh satu butir gandum, ditinggal. Datang tahun berikutnya, Nabi Sulaiman mau ngasih lagi gandum, dilihat setengah masih ada. Setengah gandumnya masih ada. Semut, engkau berbohong kepada aku. Katanya satu gandum habis 1 tahun. Kenapa sekarang masih disisain setengah? Wahai Nabi Allah Sulaiman, kalau aku di luar dari toples ini, rezekiku telah dijamin oleh Allah. Tapi saat ini aku ada di dalam toplesmu, aku khawatir, makanya aku sisakan setengah. Aku takut tahun yang akan datang kau tidak memberikan rezeki kepada aku. Ingat, hati-hati. Semut kasih kita pelajaran. Jika seseorang yang bersandar rezekinya kepada Allah, Allah kasih rezeki buat kita. Jangan khawatir, lu masa sekarang mah beda. Orang punya rezeki larinya ke orang pintar. Lu tau orang pintar? Dukun. Ini TikTok rame banget di TikTok. Ngeri banget, ngeri. Kenapa sih itu orang disebut orang pintar? Karena yang datang orang blow on. Aing teboga duit. Tuh mbak dalam hati juga ngomong sama, makanya gue nipu. Allah udah ngajarin kita sholat tuh. Nabi ini udah banyak ngajarin kita. 4, 6, 8, 10, 12 minta. Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita minta Allah buat ngasih rezeki buat kita. Selama kita mau ikhtiar, insya Allah Allah berikan rezeki yang berkah buat kita. Insya
Jaga anak yatim kita, siapkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dan niatkan, ya Allah, berikan